Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil meledak saat digunakan, seorang lansia di Tangerang Selatan tewas terbakar. Gaji belum dibayar, Satpam kawasan industri modern gelar unjuk rasa. Menikmati river tubing di Pandeglang, anak-anak aman menelusuri Sungai Cikalumpang. Jembatan Cikambuy di Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Sudah lebih dari setahun jembatan rusak parah, kondisinya sangat memprihatinkan. Kendaraan roda 4 yang akan melintas pun harus bergantian dengan kendaraan lain. Bahkan saat siang hari, kemacetan panjang sering terjadi di lokasi tersebut. Agar tidak membahayakan, bagian jembatan yang berlubang besar dan nyaris ambruk ini ditutup dengan menggunakan papan besi agar tetap bisa dilewati kendaraan. Warga khawatir sewaktu-waktu jembatan akan ambruk. Bahkan kerusakan jembatan ini sering menjadi penyebab kecelakaan, terutama pada malam hari, karena lokasi tersebut juga minim pencahayaan. Sekitar 1 tahun lebih jembatan ini ya belum ada tindakan dari pihak pemerintah kita juga. Bahkan yang sering terjadi kecelakaan, kebetulan saya rumahnya di sini, jadi kelihatan sama mata saya sendiri. Waktu itu minta tolong-tolong, jadi pedagang tape jatuh terjerumus ke situ ya, tapenya juga acak-acakan. Apalagi kalau misalkan sore atau pagi itu sering ribut karena mereka tidak sabar. Ya alhamdulillah itu juga ada yang jaga, kadang-kadang ada yang jaga gitu. Maksudnya jaga itu supaya lancar. Karena kan ini kan ya jalan alternatif, ini yang dipakai ini nggak ada lagi jalan selain ini. Warga berharap kepada instansi terkait untuk segera memperbaiki jembatan Cikambuy yang setiap harinya dilintasi warga yang akan beraktivitas, baik bekerja di kawasan industri Cikande maupun aktivitas lainnya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang kembali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Pembagian sertifikat tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat kepastian hukum atas hak kepemilikan lahan. Kegiatan penyerahan sertifikat ini dilaksanakan secara simbolis di Balai Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 1.730 warga di desa menerima sertifikat tanah milik mereka yang telah lama diurus melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menuntaskan sertifikasi lahan di seluruh wilayah Indonesia. Banjar ini dari 3.030 bidang yang sudah ditransferkan 1.300. Dan untuk tahun ini kita melanjutkan sisa dari bidang backlog, yaitu K3 sebanyak 70 bidang. Sisanya terus akan kita lakukan upaya untuk melengkapi dan kita lanjut ke sertifikat. Kalau untuk target PTSL tahun sekarang berapa gitu? Tahun sekarang kita mendapatkan target 4.474 sertifikat, 2.500 pengukuran dalam bentuk hektar. Diharapkan program ini bisa mengurangi terjadinya konflik agraria yang sering terjadi. Alhamdulillah berkat usaha dari Bapak Kepala Desa, dari aparatur pemerintah juga untuk mempermudah mendapatkan sertifikat ini. Saya sebagai masyarakat sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam sampai mendapatkan sertifikat. Kalau Bapak berapa lama nunggu Pak? Dari mulai pengukuran mungkin sekitar 4 bulanan, 5 bulanan lah dari mulai pengukuran. BPN Pandeglang menargetkan sertifikasi seluruh bidang tanah selesai pada tahun 2026 dan kegiatan seperti ini akan terus digelar di berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk pelayanan publik yang merata dan transparan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Saat perayaan Idul Adha, masyarakat di berbagai besar wilayah Indonesia melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa kambing, sapi, dan kerbau yang dianjurkan oleh agama. Sehingga tidak mengherankan, dalam beberapa hari terakhir, banyak warga mengonsumsi daging yang diolah menjadi berbagai macam masakan. Meski memiliki kandungan protein yang bagus untuk tubuh, namun warga diimbau untuk tidak berlebihan saat mengonsumsi daging. Terlebih ada beberapa bagian dari hewan kurban yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Menurut spesialis gizi klinik Rumah Sakit Kota Tangerang, salah satu bagian yang tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan yakni jeroan hewan karena mengandung kolesterol tinggi. Selain itu, mengonsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Jaminan sapi adalah merupakan bahan makanan sumber protein hewani yang dua-duanya memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Untuk komposisi nutrisinya sendiri, keduanya pun itu tidak jauh berbeda. Dalam 100 gram daging sapi dan daging kambing itu mengandung sekitar 250 sampai 280 kalori dengan kandungan protein sekitar 25 gram dan sama-sama mengandung lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Namun menariknya ternyata pada daging kambing ini lebih banyak mengandung lemak yang tidak jenuhnya dan omega 3 dibandingkan dengan daging sapi, tapi kadar kolesterolnya agak lebih tinggi sedikit. Nah, selain dari makronutrien tadi, si daging kambing dan sapi ini juga mengandung mikronutrien, yaitu berbagai macam vitamin dan mineral, yaitu tinggi vitamin B kompleks, kemudian tinggi zat besi, zinc, selenium, dan fosfor, sehingga kedua bahan makanan sumber ini baik untuk kita konsumsi sehari-hari. Masyarakat pun kembali diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dalam mengolah daging agar menjadi santapan yang sehat dan bergizi untuk dinikmati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.